Dalam usianya yang baru 15 tahun, dia diundang untuk berbicara di forum internasional. Dan topik yang dia sampaikan adalah mengenai pencegahan pernikahan dini. Semua itu katanya gara-gara melihat kehidupan ibunya. Apa yang terjadi dan siapa sebenarnya gadis cilik ini? Mari kita sambut Nurul Indriani. Nurul, jadi kamu berasal dari mana? Dari Grobogan. Grobogan. Di mana itu? Tepatnya itu di Desa Padang, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. RT berapa, RW berapa? RT 2, RW 1. Oh ada ya? Iya. Iya, iya. Umur sekarang berapa? Kalau sekarang 19 tahun. 19 tahun. Sudah kerja, kuliah? Kuliah Di mana? di Undip. Sudah menikah? Belum. Akan menikah? Iya akan. Sudah ada jodohnya? Belum, masih di tangan Tuhan. Nah, Nurul, omong-omong pekerjaan orang tua apa ya? Kalau orang tua tani, bapak tani, kalau ibu itu di rumah aja ngerawat adik gitu. Ibu rumah tangga. Nah, kalau dalam catatan saya, Nurul pernah diminta untuk bicara di markas PBB New York. Iya. New York ini? Iya, New York. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2012. Jadi umurnya waktu itu betul 15 tahun, iya 15 benar. tahun. Iya. Saking ciliknya itu ke New York PBB dan diminta bicara. Iya. Dan dibicarakan Mengenai pencegahan pernikahan usia anak. ngerti apa kamu? Aduh, anak kecil ini. Baik, apa yang terjadi dan bagaimana sampai kemudian Nurul diminta bicara mengenai pencegahan pernikahan dini? Kita simak dulu liputan berikut ini. Nurul Indriani memiliki segudang prestasi yang sangat membanggakan. Darah kelahiran Grobogan 17 Mei 1997 ini menaruh perhatian lebih pada masalah pendidikan dan pencegahan pernikahan dini pada anak di lingkungan tempat tinggalnya. Kiprah anak pertama pasangan Pujianto dan Siti Musaadah ini diawali dari keprihatinannya melihat teman-teman perempuannya yang jarang lulus SMP. Karena di kampungnya ini, anak perempuan yang mencapai usia 17 tahun dan belum menikah sudah dianggap sebagai perawan tua. Bahkan, Nurul prihatin akan kisah ibunya sendiri yang juga menikah di usia dini, yaitu di usia 15 tahun. Ya, saya nikah tuh usia 15 tahun, 16 punya anak Nurul. SMP kelas 2 keluar. Nggak lulus, jangan seperti ibu. Yo, jo nikah muda, sekolah sing dhuwur. Lantas di tahun 2012 berbekal keprihatinannya akan maraknya pernikahan dini di kampungnya, Nurul bersama beberapa temannya di organisasi Persatuan Pelajar Anak Desa Padang melakukan survei kecil-kecilan dan menemukan rata-rata sebanyak 30 anak usia 15 sampai 18 tahun menikah setiap tahun. Sedang di tingkat kecamatan angkanya mencapai 67 anak. Bun Sewu itu kan nikahnya bukan nikah resmi, jadi duluan, terus baru makanya sampai umur secara resmi. Kalau menurut undang-undang atau peraturan pemerintah itu kan calon istri minimal 16 tahun, kalau calon suami minimal 19 tahun. Menurut aturan, selama usia kurang dari 21 tahun itu harus izin orang tua. Kalau setelah lebih dari 21 itu tidak usah izin orang tua, alias kan sudah dewasa.
Meskipun terlahir dari anak seorang buruh tani, pemikiran Nurul tentang pentingnya pendidikan sekolah formal, bahayanya menikah di usia dini, dan kesenjangan ekonomi membuat ia diundang di forum-forum berskala internasional. Salah satunya, ia pernah terpilih mewakili Indonesia dan anak-anak se-Asia Pasifik berbicara di Forum International Day of the Girl yang berpusat di PBB, New York, Amerika Serikat. Kampanye Nurul Indriani mengenai kesetaraan pendidikan dan pencegahan pernikahan dini di lingkungan sebayanya membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa terkesan. Mbak, bangga. Aku sih rangkel gewe Mbak naan ceritaku so sampai ngendi-ngendi, Nurul so dindang ngendi kan ora nyangka. Sosoknya yang menginspirasi ini membuat Nurul kerap diundang menjadi narasumber di berbagai seminar pencegahan menikah usia dini. Ia juga berharap aksi kampanyenya ini dapat menginspirasi teman-temannya untuk dapat lebih peduli dengan lingkungan juga pendidikan. Iya, tadi pelajaran dari Ibu karena ibunya Nurul juga menikah di usia 15 tahun. Iya. Apa yang terjadi pada Ibu dan kenapa itu membuat Nurul berpikir bahwa pernikahan dini ini harus dicegah? Apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya kalau saya dan teman-teman menyebutnya itu bukan pernikahan dini. Karena takutnya kalau pernikahan dini nanti ada pernikahan dina, pernikahan dono gitu kan. Tapi lebih ke pernikahan usia anak gitu. Nah kalau pernikahan usia anak itu sendiri kan dalam pengertian undang-undang itu kan di bawah 18 tahun gitu. Jadi pernikahan usia anak bukan pernikahan usia dini. Nah benar Ibu dulu menikah pada usia 15 tahun. Nah waktu itu Ibu cerita kalau dulu menikah itu karena masih ada anggapan kalau anak perempuan yang udah menstruasi belum nikah bakalan dapat duda, hidup susah, terus jadi dianggap perawan tua gitu. Tapi ternyata justru Ibu malah hidup susah gitu karena menikah di usia 15 tahun gitu. Susahnya apa? Karena kamu nakal mungkin. Susahnya apa waktu yang dilihat oleh Nurul? Waktu itu Ibu sih cerita katanya nggak bisa nerusin sekolah, terus nggak bisa bermain sama teman-temannya. Waktu itu juga punya cita-cita ingin jadi bidan katanya, tapi karena menikah cita-cita harus kandas. Dipendam atau ditanam atau kandas ya. Iya. Nah itu ternyata terjadi juga banyak pada teman-teman Nurul di desa itu ya? Iya di desa Padang. Kalau saya dulu tuh pernah melakukan survei kecil-kecilan sama teman-teman PPAD Padang. Nah, itu dari 2007 sampai 2012 itu ada sekitar 31 yang menikah. 26 diantaranya itu adalah anak perempuan. Nah, sisanya itu anak laki-laki. Dan kenapa kok anak perempuan gitu terus kan? Itu yang jadi permasalahannya gitu kalau di kampung. Karena di sana juga masih ada anggapan misalnya nanti anak perempuan belajar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, nanti juga bakalan di sawah, terus juga di dapur gitu. Oke, anggapan itu masih kuat ya di zaman seperti sekarang ini. Iya. Baik, nah itu yang mendorong kemudian Nurul mulai melakukan kampanye ya di desa ya. Kampanye mengenai pencegahan pernikahan usia anak. Usia anak. Apa yang dilakukan waktu itu? Waktu itu jadi selain melakukan survei karena nggak mungkin kita udah tahu angkanya, tapi kok ya udah kita diemin nggak mungkin. Jadi kita melakukan pencegahan dengan teman-teman juga. Nah waktu itu ada sosialisasi dengan teman sebaya, terus dengan orang tua, dengan pemerintah, dengan tokoh agama juga. Ini anak kecil loh kamu 15 tahun. Emang kamu didengar? Ya alhamdulillah waktu pertama sih gak didengar gitu karena ya memang masih sama sih anggapannya loh anak kecil kamu bisa apa gitu. Soalnya waktu melakukan survei juga itu juga orang tuanya itu juga nggak mengizinkan gitu karena nggak semuanya itu dipaksa menikah. Tapi beberapa dari mereka itu ada yang kecelakaan karena hamil di luar nikah. Jadi nganggapnya udah nikah itu udah kejadian yang dulu ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Oke, jadi ada reaksi waktu itu ya. Tapi nanti belakangan nanti ceritain bagaimana penerimaan masyarakat di sana. Bahkan sampai kemudian bagaimana seorang anak di desa yang tadi disebut Desa Padang, itu berapa kilo dari kota Grobogan? Saya pernah ke Grobogan.
Itu berapa kilo ya? Pokoknya itu terletak di paling ujung barat Kabupaten Grobogan. Di perbatasan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak. Baik, ya pokoknya jauh lah ya. Iya, jauh. Susah lah pokoknya ya. Itu browsing lewat Google juga nggak dapat itu ya. Nah, nanti cerita ya bagaimana anak desa kok bisa diminta bicara mengenai ini di forum internasional. Tapi nanti kita lanjutkan. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Nurul, nanti menarik cerita, apalagi kemudian Nurul bukan cuma urusan kampanye pencegahan perkawinan usia anak, tetapi juga mulai kampanye mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebelum sampai di situ, saya teringat ada satu cerita, nggak ada kaitannya dengan Nurul, nggak ada kaitannya dengan topik ini, tentang seorang nenek yang dalam usianya yang sudah relatif tua, lansia, dia pantang mengemis. Jadi mari kita saksikan sama-sama nenek yang luar biasa ini. Menikmati hari tua bersama anak cucu seharusnya menjadi aktivitas nenek asal Klaten ini. Ialah Mbah Darmi, seorang nenek yang masih berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya. Sehari-hari, Mbah Darmi menjual jasa sebagai tukang tambal ban di Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Meski sudah lanjut usia, jemari keriput Mbah Darmi sangat piawai menyelesaikan pekerjaannya. Mbah Darmi memiliki 5 orang anak, tapi ia tidak mau bergantung kepada mereka untuk biaya hidupnya. Orang ngemis wae, Mak. Anu Mbah. Oh, aku orang ngemis tenan, aku orang ngemis semua, aku ngemis. Aku kalau nyembah Gusti Allah, nyuwun rezeki karo Gusti Allah. Kula ngoten. Kula nek jarane ngemis aku mah. Aku orang ngemis. Rayo arep ngopo aku ning omah ya tenguk-tenguk. Ora ana kancane. Lenga-lengo kaya kebo. Aku yang ngeten. Lah pripun ta mau lenga-lengo. Jika seorang Mbah Darmi masih semangat dalam bekerja, bagaimana dengan kita? Ya, itu tadi potret kehidupan Mbak Darmi. Baik, kembali ke Nurul. Nurul, kenapa kok kamu ikut ngurusin KDRT? Emang kamu pernah merasakan? Mau menikah aja belum tapi ngurusin kekerasan dalam rumah tangga. Karena KDRT itu kan salah satu dampak negatif dari pernikahan usia anak gitu. Sebenarnya bukan saya pernah mensosialisasikan kekerasan, tapi bukan cuma KDRT, tapi juga kekerasan dalam berpacaran. Jadi sama teman-teman sosialisasi dengan teman-teman remaja yang usianya mungkin SMP, SMA. Ini loh bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran. Mungkin nggak disangka, tapi seperti ini. Misalnya gitu. apa kekerasan dalam berpacaran? Misalnya dimintain pulsa, itu kekerasan ekonomi atau apa. Saya baru sadar. Terus ada apa lagi yang biasa dilakukan oleh laki-laki ini? Lihat mulai pucat-pucat ini jomblo. Ada yang ketawa ngakak, pasti dia suka minta pulsa pacarnya itu. Korban apa pelaku? Pelaku pasti. Nah, terus seperti misalnya dipegang tangan, enggak sih, dicubit, itu juga kekerasan. Loh, kalau gemes saking cintanya, cantiknya. Ya, tapi secara fisik ada juga hal-hal yang dilakukan ketika pacaran dan itu masuk ke ranah kekerasan ya. Iya. Jadi dari awal sudah diperkenalkan baik verbal maupun fisik ya. Iya. Nah,
yang lebih jauh lagi tentu kekerasan dalam rumah tangga yang kita kenal. Selama ini suami mukulin istri. Tapi kalau istri mukulin suami itu kan juga kekerasan ya? Iya, sama saja. Nah ini ada Komnas Perempuan, kalian ngadu ke perempuan. Kalau kami suami-suami ngadu kemana? Curhat. Gantian ya curhatnya ya. Oke, tapi biasanya kekerasan dilakukan oleh laki-laki yang merasa fisiknya lebih kuat. Nah, kembali ketika diundang di PBB tadi, itu bagaimana? Kenapa kok bisa hadir di forum internasional seperti itu? Jadi awalnya memang sudah melakukan survei kecil-kecilan dengan teman-teman. Awalnya juga nggak pernah mimpi buat pergi ke New York, apalagi mewakili Indonesia ke PBB gitu. Iya. Emang awalnya berangkat dari cerita ibu gitu. Nah waktu itu Desa Padang termasuk desa dampingan dari Plan Internasional Indonesia. Nah Plan Internasional itu sedang mengadakan launching kampanye Because I'm a Girl. Nah, kemudian saya ikut seleksi yang diadakan oleh Plan dan ternyata seleksinya menang dan mewakili Indonesia buat ke New York waktu itu. Wow. Nah, waktu di New York itu pesertanya siapa saja? Waktu di New York itu pesertanya ada sekitar dari 7 negara. Iya. Nah itu rata-rata mereka dari Afrika dan juga dari Amerika. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ada Ini berapa kali? 2 kali. Yang pertama karena ikut seleksi, yang kedua memang diundang dari PBB-nya buat menyaksikan Malala Day waktu itu. Malala yang Pakistan ini Iya. ya? Baik, ya. Malala anak muda lah, sama ya mungkin usianya. Seumuran dari Pakistan. Memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan di Pakistan, tetapi oleh Taliban ditembak, tapi nggak meninggal ya. Ketika dia sembuh, kemudian dia jadi tanda kutip pahlawan bagi pendidikan di Pakistan untuk kaum perempuan. Iya. Nah pada saat itu diundang lagi. Iya, buat Jadi 2 menyaksikan kali pidato kamu ke New York? Malala. Iya. Nah kemudian di sana Nurul bicara tentang apa persisnya yang Nurul sampaikan? Atau mau coba disampaikan di forum ini ya, coba. Boleh. Di podium. Nah, coba sampaikan ya. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya ingin berbicara tentang pencegahan pernikahan usia anak. Saya sangat bangga dapat mewakili Indonesia untuk berbicara di forum International Day of the Girl yang diadakan oleh PBB di New York pada 11 Oktober 2012. Saya sangat menentang dengan adanya pernikahan usia anak. Mengapa? Karena saya tidak ingin seperti ibu saya yang waktu itu menikah pada usia 15 tahun dan juga melahirkan saya pada waktu 16 tahun. Nah, dari pengalaman ibu tentu banyak sekali dampak negatif dari pernikahan usia anak. Antara lain yaitu kesehatan reproduksi yang masih belum matang, kemudian dari segi ekonomi yang belum tercukupi karena memang ibu saya SMP saja nggak lulus, jadi dia nggak punya keahlian khusus buat dia nantinya bekerja di bidangnya gitu. Nah terus selanjutnya juga dampak negatifnya pasti KDRT. Saya tidak ingin seperti ibu saya, makanya ibu saya juga mendukung saya untuk sekolah setinggi-tingginya. Nah kalau ibu saya nggak mendukung saya sekolah setinggi-tingginya, tentu di usia 15 tahun ini saya nggak bisa berdiri di markas PBB dan juga pasti saya sudah menjadi istri dari orang lain gitu. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung bahwa anak perempuan untuk lebih berdaya. Maka dari itu angkat tangan teman-teman semuanya, angkat tangan kanan semuanya, untuk mendukung bahwa anak perempuan dapat diperlakukan dengan setara dan juga dapat lebih berdaya. Because I'm a girl. Wah, menarik sekali ya. Ini ingat loh, umurnya masih 15 tahun waktu itu ya? Iya, waktu itu. Dari semua kegiatan yang Nurul lakukan, sudah dapat penghargaan apa aja ya? 2012 dapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus juga kemarin itu 2015 dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. Waktu itu sebagai pemuda pelopor Jawa Tengah. Terus juga barusan kemarin 2016 dapat pemuda pelopor nasional di Palangkaraya dari Kementerian Pemuda Olahraga. Baik, dan saya lihat dalam aktivitas Nurul di desa maupun di beberapa kota itu ada kaitannya dengan anak-anak. Karena itu atas nama Kick Andy Foundation, saya mau kasih buku bacaan untuk anak-anak dan juga bola, karena pasti ada anak laki-laki juga ya. Iya. Baik, ini dia. Wah. Wah, dari Kick Andy
Foundation. Nah, ya, waduh harus lompat ini ya. Baik, ini anu aja ya, simbolik aja. Tapi kalau kurang, bola dan buku masih banyak. Oh, gitu. Jadi Boleh kamu- minta? Boleh minta. Iya. Baik, Nurul, sekali lagi terima kasih sudah. Terima kasih. Ya, sukses buat kamu. Amin. Berikutnya juga seorang anak muda lahir dengan kondisi ekonomi yang susah, dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu karena ibunya adalah single parent atau orang tua tunggal. Tetapi bagaimana anak yang serba kekurangan ini kemudian justru tampil mewakili Indonesia di forum internasional. Jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy.